A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi hurril mayamin, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pagi hari ini saya ingin membahas satu surat yang mungkin jarang dijadikan bahan tafsir, jadikan bahan utama untuk mengaji tafsir, tapi ternyata setelah saya kaji lebih dalam, suratnya ajib. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali intisari di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Jin, surah yang ke-72, juz 29, surah Al-Jin, surah menerangkan tentang jin ya. Makkiyatun, dia merupakan surah makkiyah, wahiyya salasuna ayat, dan ayatnya berjumlah 30 ayat. Sumiyat suratul jin, kenapa disebut surah jin? Ya karena lita'alluqiha bi ahwalihim, ya karena menjelaskan tentang kondisi-kondisi, menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat, bagaimana tentang penampilan-penampilan karakter dari bangsa jin. Nah, tema dari ayat dari tafsir Munir kita pada hari ini ialah imanul jinni bil Qur'ani wa billahi ta'ala. Cerita yang menerangkan tentang bagaimana bangsa jin itu mulai beriman terhadap Al-Qur'an wa billahi ta'ala, dan beriman terhadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya, qul katakanlah wahai Muhammad, uhiya telah diwahyukan, ilayya kepadaku, telah diberitahu kepadaku, annahu bahwasanya istama'a itu telah mencuri dengar. Sebenarnya mendengar biasa, cuman karena dia memiliki faidah tolab dalam ilmu sharafnya, telah mencuri dengar atau telah mendengar, nguping kalau bahasa kita. Kalau denger kan kita sekedar, misal ada orang ngomong kita sekedar denger, tapi kalau ini nguping, emang niat buat ngedengerin. Istama'a telah mendengarkan, nafarun suatu kelompok. Nafar itu kelompok bainas salasah ilal asyrah,
antara 3 sampai 10 orang. Minal jinni, siapa yang telah mendengarkan dari bangsa jin. Apa yang mereka dengarkan sebenarnya? Mereka mendengarkan Al-Quran ketika pertama kali diturunkan. Faqalu, maka kemudian nafarun ini, sekelompok dari bangsa jin ini berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Inna sami'na, inna sungguhnya kami, sami'na kami telah mendengarkan Qur'anan ajaba, bacaan Quran ajaba yang ajib, yang sangat luar biasa. Ini di asbabun, di dalam sababun nuzulnya, sebab diturunkannya ayat ini merupakan penjelasan dari bagaimana bangsa jin itu awal mulanya beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa jin itu kalau menurut ulama, dia kan kalau dari hierarki setan jatuhnya di cucunya iblis, laknatullah, engkongnya, engkong itu kakek kan. Nah, engkongnya kalau orang Betawi bilang, engkongnya iblis, kemudian babenya, bapaknya setan, cucunya nih baru bangsa jin. Itu hierarkinya seperti itu. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat pertama ini, qul uhiya ilayya. Akhraja al-Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa ghairuhum an Ibni Abbasin qala. Telah mentakhrij hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa ghairuhum dan begitu pula imam-imam selain mereka, an Ibni Abbasin dari riwayatnya sahabat Ibnu Abbas. Berarti hadisnya populer. Soalnya ada kata wa ghairuhum, imam-imam hadis yang lain, a'immatul hadis kan yang 9 juga meriwayatkan. Ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal jinni wala ra'ahum. Ma qara'a, tidak pernah qara'a membacakan Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal jinni, terhadap bangsa jin. Rasulullah itu sama sekali tidak pernah membacakan Al-Qur'an terhadap bangsa jin. Maksudnya membacakan Al-Qur'an di sini, Rasulullah tidak pernah sengaja berdakwah kepada bangsa jin. Karena memang tidak ada perintah dari Allah saat itu untuk berdakwah kepada bangsa jin. Wala ro'ahum, dan begitu pula Nabi itu tidak pernah dan tidak bisa melihat mereka. Walakinnahu, akan tetapi bagaimana nih kronologinya tiba-tiba bangsa jin bisa beriman? Intalaqa, pada suatu pagi Nabi itu pergi, fi ta'ifatin min ashabihi, bareng sama sekelompok dari sahabat-sahabat Nabi, amidina, halis ngoco, dengan sengaja, ila suqi Ukadho, menuju pasar Ukadh. Pasar Ukadh itu kalau zaman dulu di dalam tarikh ya, kitab tarikh, biasanya dipakai buat pertandingan gulat, sparring zaman sekarang. Biasanya dipakai buat adu gulat. Jadi situ dibuat arena pertarungan. Dibikin buat jadi tempat maksiat, mabok-mabokan, judi dan sebagainya. Nah, Nabi ini berangkat bareng sahabat-sahabatnya untuk berdakwah ke pasar Ukadh. Waqad hila baina syayatina baina khabaris samai. Dan saat itu tiba-tiba hila, telah terhalangi
baina syayatina, di antara bangsa setan, para setan, wa baina khabaris samai, telah terhalangi antara setan dengan kabar langit, khabaris sama. Wa ursilat alaihimus syuhub. Kabar langit ini itu maksudnya dulu Allah itu jika menurunkan wahyu sebagaimana yang kita imani biasanya lewat malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Nah, tetapi sebelum dilewatkan malaikat Jibril itu prosesnya wahyu ataupun kemudian perintah Allah ataupun hal-hal lain itu biasanya dia lewat langit dulu, nggak langsung. Nah, sebelum Rasulullah diutus, bangsa jin, bangsa setan itu bisa memiliki pengetahuan yang dimiliki oleh para malaikat. Bangsa jin itu bisa nyolong-nyolong dengar, nguping apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat atau apa yang ingin disampaikan oleh Allah kepada nabi-nabinya atau rasul-rasulnya di dunia. Nah, tapi tidak bisa hal itu terjadi ketika yang diutus adalah khatamul anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu banyak cobaannya. Karena apa? Terjadi kebocoran informasi, udah kena sadap duluan sama pihak musuh, sama bangsa jin, bangsa setan. Wa ursilat alaihimus syuhubu, akan tetapi sekarang tidak bisa. Begitu mereka berusaha untuk mencuri kabar langit, mereka malah dilempari dengan syuhub. Kalau di Quran bisa sampean cek, syuhub itu pasti dimaknai dengan panah-panah api. Makna syuhub yang pas itu sebenarnya dia merupakan bentuk jamak ya, plural dari syihabun. Syihabun itu makna aslinya al-kaukabu wan naizaku, bintang dan meteor. Ini yang lebih pas karena konteksnya di langit. Faraja'u ila qaumihim, kemudian pulanglah mereka, baliklah mereka ke kaum mereka. Yang balik ini tadi nafarun, sekelompok bangsa jin. Nah, ini nggak diceritain, cuman sebenarnya nafarun ini pentolan-pentolannya, bos-bosnya bangsa jin, yang bisa nguping, yang bisa nongkrong di langit, nyolong-nyolong denger kabar dari malaikat, ya bos-bosnya sebenarnya. Faqalu, maka kemudian mereka berkata sama anak buahnya, ma hadza illa li syai'in qad hadasa. Ma hadza, tiadalah hal ini illa li syai'in qad hadasa, kecuali benar-benar sesuatu yang baru. Wah, ini kagak pernah terjadi nih sebelumnya. Ada apaan nih kira-kira? Fantolaku fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Nah, karena tadi dia pangkatnya bos, statusnya bos dari bangsa jin, kemudian pergilah kalian semua. Nah, merintah anak buahnya, masyariqal ardi wa magharibaha, mulai dari sisi timur ke bumi ini dan sampai sisi baratnya. Coba lu cek, coba lu cari informasi, ada apa sih sebenarnya. Fanzuru hadzal ladzi hadatsa fantolaku, kemudian pergilah mereka. Fansorofan nafaru, nah kemudian an-nafar, sekelompok jin tadi, pemimpin-pemimpin dari bangsa jin tadi memutuskan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fansorofa, kemudian mereka pergi, an-nafaru alladzina tawajjahu nahwa Tihamah, mereka pergi menuju ke
arah Tihamah, satu daerah di Mekah ya. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa binakhlah, saat itu Nabi sedang berada di daerah yang namanya Budnu Nakhlah. Wa huwa yusalli bi ashabi salatal fajri, dan Nabi saat itu sedang sholat bersama sahabatnya, sedang melaksanakan sholat subuh kayak kita ini sekarang. Falamma sami'ul Qur'ana, maka kemudian ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, istama'u lahu, mereka mendengarkannya dengan seksama. Jadi bangsa jin itu ya pintar juga dia. Begitu pertama kali mendengarkan Al-Quran, istama'u lahu, mereka benar-benar mendengarkannya dengan seksama. Faqalu, kemudian mereka berkata, mereka menyimpulkan, hadza wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris samai. Ya ini, kenapa kita sekarang sudah tidak punya akses, tidak punya izin untuk mencuri kabar di langit, karena telah turun satu mukjizat yang bernama Al-Quranul Karim. Tuh. Fahunalika raja'u ila qaumihim faqalu ya qaumana, wahai kaumku, ini setelah mereka balik, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Quran yang ajib. Fa anzalallahu ala nabiyyi, kemudian turunlah kepada nabinya Nabi Muhammad ayat qul uhiya ilayya. Itu asbabun nuzul dari ayat pertama. Yahdi ilar rusdi, Yahdi yang mana kitab ini Al-Quran menunjukkan, ilar rusdi menuju kebenaran, menuju sesuatu yang hak, yang benar. Fa'amanna bihi, maka kami beriman. Kami di sini maksudnya bangsa jin. Fa'amanna, kami beriman bihi, kepada Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahadan, dan kami sekali-kali tidak akan pernah menyekutukan bi rabbina, terhadap Tuhan kami, terhadap Allah, ahadan, tidak akan pernah lagi menyekutukan Allah. Wa annahu ta'ala, dan sungguhnya bahwasanya Allah Ta'ala maha luhur, maha tinggi. Allah jaddu rabbina, maha agung Tuhan kami, sama Ta'ala jaddu rabbina. Maksudnya, ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keluhuranmu, mattakhadha sahibatan wala walada. Mattakhadha, engkau tidak akan pernah mengambil sahibatan, seorang yang menemani. Maksudnya apa? Istri, zaujah. Engkau tidak akan pernah memiliki, engkau tidak akan pernah membutuhkan seorang istri, seorang partner, wala waladan, dan juga begitu pula engkau tidak akan pernah memiliki atau memerlukan seorang anak. Nah, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Nah, jadi dulu itu sebelum imannya mereka, sebelum imannya bangsa jin itu ya sama, pada kurang ajar, bilang kalau Allah itu punya istri, bilang kalau Allah itu punya anak. Jadi yang punya konsep trinitas itu bukan manusia aja, bangsa jin juga punya konsep trinitas. Nah, inilah wa annahu kana, tapi di dalam ayat ini, surat ini, mereka sadar kalau yang dikatakan, kalau yang mereka yakini selama ini itu salah. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan bahwasanya karena pada masa lampau dahulu yang berkata demikian, yang berkata bahwasanya Allah punya anak, punya istri, yaqulu safihuna, adalah orang-orang bodoh dari bangsa kami, 'alallahi syatata, mereka benar-benar telah melampaui batas
dalam menghina Allah. Syatata itu melampaui batas ya. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Wa anna dan kami mengira, wa anna dhananna dan kami mengira bahwasanya allan taqulal insu, tidak akan bisa al insu baik bangsa manusia wal jinnu dan bangsa jin, mereka tidak akan bisa 'ala Allahi kadziba, bisa membuat kebohongan, bisa berdusta terhadap Allah. Nah, ini yang intisari dari ayat ini, dari surah tema ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan wa annahu kana, dan dulu pernah terjadi bahwasanya ada rijalun, beberapa orang lelaki, minal insi dari bangsa manusia, ya'udzuna mereka meminta tolong, meminta perlindungan, birijalim minal jinni terhadap sekelompok lelaki, minal jinni dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka kemudian karena dimintai tolong sama manusia, bangsa jin ini mereka bertambah sombong, bertambah sesat. Nah, ini nuzulul ayah ke-6, asbabun nuzul ke-6 ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir. Akhraja Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim Abu Asy'ah Ibnu Hayyan fil Uzma an Qurdum bin Abi Sa'ib al-Ansari. Telah mengeluarkan hadis ini, mentakhris hadis ini Imam Ibnu Munzir dan Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Abu Syekh bin Hayyan fil Uzma dalam kitabnya Al-Uzma. An Qurdum bin Abi Sa'ib al-Ansari, dari riwayatnya sahabat Qurdum bin Abi Sa'ib al-Ansari, qala, sahabat Qurdum berkata, kharajtu ma'a abi ilal Madinah fi hajatin. Kharajtu, pada suatu saat saya keluar, ma'a abi beserta bapak saya, ilal Madinati menuju kota Madinah, fi hajatin dikarenakan ada suatu keperluan. Wa dzalika awwalu ma dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada periode itu merupakan periode atau masa di mana Rasulullah itu baru diangkat menjadi rasul, baru terkenal nih, ada suatu rasul yang baru, ada seorang rasul yang baru. Fa'awanal mabitu ila ra'i khanamin, maka kemudian kami kemalaman, kewengen, kami kemalaman, yang sehingga kami harus menginap ila ra'i ghanamin, ke kemahnya penggembala kambing. Jadi zaman dulu nih, kalau orang gembala kambing itu bukan kambingnya yang dikandangin, kambingnya tetap dibiarin tidur di lapangan terbuka. Yang gembala malam hari juga masih jagain, bangun kemah, bangun tenda. Nah, dia mampir ke tendanya seorang penggembala, sahabat Qurdum tadi. Falamman tasofal lailu, maka ketika tengah malam, intasofa menjadi tengah malam, al-lailu apa wong ya, ja'a dzibun, datanglah seekor serigala. Fa'akhadha hamalan minal ghanami, kemudian serigala ini tadi mengambil seekor cempe ya, seekor anak kambing. Fawasabar ra'i, kemudian penggembalanya kaget. Fawasaba, kemudian lompatlah sang penggembala tersebut. Faqala, kemudian penggembala ini berkata, Amirul wadi jaruka. Amirul wadi, wahai tuan penguasa daerah sini, tolong jaruka, saya ini tetangga sampean, tolong kambing saya jangan diambil. Dia minta tolong sama bangsa jin, dia itu malah amit-amit atau permisi sama
penunggu daerah situ. Fanada munadin, kemudian ada suara, la narahu, yang kita tidak bisa melihatnya. Sahabat kurdum beserta penggembala tadi nggak bisa ngelihat. Ada suara nggak ada orangnya. Ya Sirhan, wahai serigala, balikin tuh kambing punya penggembala. Fa'ata al-hamala, kemudian datanglah anak kambing tadi, yastaddu, dalam kondisi ketakutan, hatta dakhala fil ghanami, sehingga dia kembali ke kawanannya. Nah ini maksudnya, dulu jin-jin Arab itu yang bodoh, yang masih tingkatnya anak buah itu suka nyamar jadi serigala, suka ngambilin ternaknya orang ya. Nah penggembalanya ini pinter, dia ngomong, Amirul Wadi, wahai tuan penguasa raja jin daerah sini, tolong dong jangan diambil kambing saya, jaruka, saya ini masih tetangga sampean. Kayak pinter. Dalam hadis yang lain, wa akhraja Ibnu Sa'id an Abi Raja al-Ataridi. Nah ini hadis yang kedua ini yang lebih cocok jadi asbabun nuzul ya. Min Bani Tamim, dari Bani Tamim, Abu Sa'id berkata, Bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi saat itu telah diutus, wa qad ra'aitu ala ahli, dan saya saat itu telah menggembala untuk keluargaku, wa kafaitu mihnatahum, dan saya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Falamma bu'ithan nabiyyu kharasna haroban, ketika kami mendengar bahwasanya Nabi itu diutus, kharasna haroban, kami keluar ke kota Madinah, haroban, dengan tergesa-gesa, dengan lari sebenarnya. Fa'ataina ala fulatin minal ardi, kemudian di tengah perjalanan kami sampai di fulatin, suatu tempat terbuka, lapangan terbuka. Wa kunna, dulu, idza amsayna bimisliha, ketika kami, apa ya bahasa Indonesianya itu ya, kesorean, amsayna itu kesorean, bimisliha, dan kami mencapai atau kami tiba di tempat yang fulat. Sebenarnya makna aslinya tempat yang gawat, tempat yang banyak jinnya, tempat yang angker dimaksud di sini gitu. Qala syaikhuna, dulu kalau orang tua-tua kita itu lewat tempat yang angker, mereka pada baca doa, inna na'udzu bi'azizi hadzal wadi minal jinnil laila. Inna na'udzu, inna sesungguhnya kami, na'udzu kami meminta perlindungan, bi'azizi hadzal wadi terhadap raja jin dari daerah sini, minal jinnil lailati dari gangguan jin-jin anak buahnya yang tugasnya malam hari. Orang Arab ternyata sama ya, kayak orang Indonesia, kayak orang Jawa dan lain-lain. Kalau kita lewat tempat angker kadang-kadang masih ngetin, kalau enggak ngetin, kalau orang Jawa amit, masih permisi dulu. Faqila lana, kemudian diucapkan pada kami, ada jawaban maksudnya, innama sabilu hadzal rajuli syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Innama sabilu hadzal rajuli, sesungguhnya akses terhadap lelaki ini adalah bacaan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ialah dia, kalau dia mau bersyahadat mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah, dia baru boleh liwat kalau dia bersyahadat. Nah ini, man aqarra biha, barang siapa yang mengikrarkan bacaan syahadat tersebut,
amina ala damihi wa malihi. Amina, saya jamin keamanannya, ala damihi wa malihi, terhadap darahnya, wa nyawanya, wa malihi, dan harta bendanya. Saya jamin dia bisa lewat daerah sini aman tanpa gangguan. Faroja'na fadakhalna fil Islam. Nah, sahabat Abu Roja tadi ini yang niatnya pengen masuk Islam, niatnya pengen ngecek Nabi, malah kemudian belum bertemu Nabi sudah masuk Islam duluan. Yang ngislamin malah bangsa jin karena takut tadi. Faroja'na, kemudian kami pulang, fadakhalna fil Islami, kemudian kami masuk Islam. Kenapa kok bangsa jinnya berkata seperti itu? Ya karena tadi di ayat pertama, inna sami'na qur'anan ajaba, bangsa jinnya itu sudah masuk Islam. Nah, hikmah dari kajian kita pada pagi hari ini ialah yang pertama, bahwasanya bangsa jin itu sama seperti kita. Al-ikhbar annahum mukallafuna bittakalifis syar'iyyah kal insi. Mereka sama, mereka juga terkena kewajiban syariat. Mereka kena kewajiban untuk mengikuti agamanya Allah, dan begitu pula mereka wajib menjalankan syariat-syariatnya Allah kal insi, sebagaimana manusia. Wa annal mu'mina minhum yad'ul al-kafira ilal imani, dan juga bahwasanya mereka itu sama kayak kita, yang sudah beriman mengajak kepada teman-temannya yang masih kafir, diajak untuk masuk Islam. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya maka nafihim musyrikun wa yahudiyun wa nasraniyun fihim may yungkirul bu'sa. Jin itu juga ada yang agamanya Yahudi, ada yang agamanya Nasrani. Makanya kalau misalnya lagi kesurupan, ada kesurupan, dicek dulu Pak, jangan langsung dibacain Yasin. Siapa tahu jinnya agamanya Yahudi, kalau enggak Nasrani. Dibacain, kalau jin Kristen dibacain Yasin sampai kapok juga, yang baca kagak bakal mau keluar. Nah, itu. Wa annahum yasma'una kalamana wa yafhamuna lughatana. Nah, inilah kenapa kadang-kadang banyak kasus jin-jin itu pinternya, bahkan melebihi pinternya para kiai-kiai, melebihi pinternya para asatid, ustadz, syekh-syekh. Ya karena mereka bisa mendengarkan ucapan kita, dan wa yafhamuna lughatana, mereka juga bisa memahami bahasa kita. Itu. Jadi jangan kaget misal ada cerita saya bacain Yasin, dia malah ngejek saya jinnya. Udah hafal duluan, lu belum lahir gua udah hafal duluan. Gua nggak minta dibacain Yasin, mintanya sajen. Banyak seperti itu. Ya karena ini sebenarnya alasannya. Mereka bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan, dan mereka juga bisa memahami bahasa kita. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hadis. Ini ya, tafsir itu enaknya di sini. Kita bisa tahu asal mula dari satu wiridan, satu doa, satu kalimat yang terkenal. Nah, tadi kan kalau orang Arab, a'udzu bihadzal wadi, kalau mereka takut kemudian mereka ingin aman, nggak diganggu jin, mereka kan bilang a'udzu bi'azizi hadzal wadi, saya minta tolong sama bos jin daerah sini, raja jin daerah sini. Nah, Islam memberikan ganti. Islam menyuruh
kita untuk jangan lagi memakai isti'adzah, meminta perlindungan terhadap makhluk ya. Sebagaimana maja'a fi haditsin akhrajahu Abu Nasir As-Sajazi, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadisnya Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Abu Nasir As-Sajazi fil Ibanah, dalam kitab Ibanah. Ani Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, wa qala gharibun jiddan. Hadis ini asing. Gharib itu asing, tapi bukan dhaif, bukan maudhu, bukan palsu, bukan lemah ya. Gharib itu asing. Asing itu bukan tingkatan yang sama seperti hasan sahih, kemudian hasan li ghairihi, hasan li dzatihi sahih. Bukan, dia bisa hasan, bahkan bisa sahih, tapi asing saja. Enggak banyak orang yang punya riwayatnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah berkata, idza asoba ahadun minkum wahsyatan, apabila mengenai ahadun, salah satu dari kalian, ahadun minkum wahsyatan, apabila kalian disamperin sama hewan buas, disamperin sama hewan yang gawat. Hewan buas nggak selalu singa Pak, ular juga hewan buas, kalajengking juga hewan buas. Au nazala bi ardin majannatan, atau ketika sampean berada di suatu daerah majannatan yang banyak jinnya, aidzata jinnin, yang terkenal banyak jinnya, daerah yang gawat, falyaqul, maka hendaknya kalian berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuha birrun wala fajirun min syarri ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa min fitanin nahari wa min tawarikil laili illa tariqan yatruku bi khair. Panjang amat ternyata doanya. Kalau kita biasanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita baca doa yang asli ini boro-boro, kalau dilihat penampakan lewat hewan buas nggak sempet lah lari, kepanjangan doanya. Nah, sama, maknanya sama. Saya meminta pertolongan dengan kalimat Allah yang mulia terhadap segala sesuatu, baik yang jahat maupun yang baik, supaya tidak menjadi min syarri ma fil ardi, tidak bisa mencelakai kami apapun yang ada di bumi, wa ma yakhruju minha, dan yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas samai, segala hal yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan begitu pula hal yang naik ke langit. Para ulama kemudian meningkat doa ini dengan tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keburu pingsan duluan kalau disuruh ngapalin doa ini. Sedikit dari saya, semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.